Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Fatmawati dari Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Untan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Sriwijaya. Apa itu Sriwijaya? Sriwijaya adalah sebuah kerajaan bahari historis yang berasal dari Pulau Sumatera sekitar abad ke-7 sampai abad ke-11 Masehi. Kerajaan ini bercorak Buddha dan berperan sebagai pusat agama, budaya, dan perdagangan di Asia Tenggara dan Asia Timur. Kerajaan ini juga memiliki hubungan erat dengan Jawa sebab relasi raja-rajanya berasal dari Jawa. Setelah mengetahui apa itu Kerajaan Sriwijaya, kita akan mencari tahu tentang yang pertama, yaitu bagaimana sejarah berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Lalu yang kedua, kapan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya. Yang ketiga, apa saja peninggalannya. Dan yang terakhir, di mana letak Kerajaan Sriwijaya. Lalu, bagaimana sejarah berdirinya Kerajaan Sriwijaya? Pada tahun 1892, sebuah prasasti ditemukan di Kampung Kota Kapur, tepatnya di Kabupaten Bangka, di mana prasasti yang ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Melayu kuno itu mengandung beberapa kata yang dibaca sebagai Sriwijaya. Lalu pada prasasti lain yang ditemukan sebagai petunjuk Kerajaan Sriwijaya adalah prasasti Kedukan Bukit, di mana prasasti tersebut diketahui Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Dapunta Hyang pada tanggal 16 Juni 682 Masehi. Nama lengkapnya tertulis pada prasasti Talang Tuwo, yaitu Dapunta Hyang Srijaya Nasa. Selanjutnya yaitu kapan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya. Kerajaan Sriwijaya berkembang menjadi sebuah kerajaan besar sejak abad ke-7 hingga ke-11 Masehi. Berdasarkan sumber catatan sejarah dari Arab, pada tahun 955, Al-Masudi, seorang musafir sekaligus sejarawan Arab klasik, mengatakan bahwa Sriwijaya adalah sebuah kerajaan besar yang kaya raya dengan tentara yang sangat banyak. Disebutkan kapal yang tercepat dalam waktu 2 tahun pun tidak cukup untuk mengelilingi seluruh pulau wilayahnya. Catatan lain menuliskan bahwa Sriwijaya maju dalam bidang agraris. Ini disimpulkan dari seorang ahli dari bangsa Persia yang bernama Abu Zaid Hasan yang mendapat keterangan dari Sujaimana, seorang pedagang Arab. Abu Zaid menuliskan bahwasanya kerajaan Jabaj atau Sriwijaya memiliki tanah yang subur dan kekuasaan yang luas hingga ke seberang. Kerajaan tersebut juga menguasai alur pelayaran, jalur perdagangan, dan menguasai dan membangun beberapa kawasan strategis sebagai pangkalan armadanya dalam mengawasi, melindungi kapal-kapal dagang, memungut cukai, serta untuk menjaga wilayah kedaulatan dan kekuasaannya. Di slide ini menjelaskan tentang peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang berjumlah 10 buah, yakni Prasasti Kedukan yang menceritakan tentang Dapunta Hyang yang pergi menaiki perahu dan menceritakan kemenangan Kerajaan Sriwijaya. Prasasti kedua yaitu Kota Kapur yang berisi tentang kutukan terhadap orang yang berani melanggar perintah Kerajaan Sriwijaya. Prasasti ketiga yaitu Telaga Batu berisikan tentang cerita kutukan terhadap orang jahat yang ada di sekitar wilayah Kerajaan Sriwijaya. Prasasti keempat yaitu Kerang Bahari yang berisi tentang kutukan kepada orang yang tidak setia dan berkhianat pada kerajaan raja Kerajaan Sriwijaya. Prasasti kelima yaitu Palas Pasemah yang menceritakan kutukan pada orang jahat dan tidak setia pada Kerajaan Sriwijaya. Yang keenam yaitu Talang Tuwo, namun isinya menceritakan pembangunan taman dari Srijaya Nasa dan berisikan doa Buddha Mahayana. Prasasti ketujuh yaitu Hujung Langit yang ditemukan di Haur Kuning, Lampung. Isinya ditemukan ukiran angka tahun 997 Masehi. Yang kedelapan yaitu Prasasti Ligor menceritakan kisah Raja Sriwijaya yang membangun Tisamaya Caitya untuk Kajara. Dan yang kesembilan yaitu Leiden, di mana isi dari prasasti ini adalah tentang hubungan dinasti Chola terhadap dinasti Shailendra dari Sriwijaya. Dan yang terakhir yaitu prasasti Muara Takus yang memiliki corak Buddha dengan beberapa susunan stupa di sisinya.
Yang selanjutnya yaitu letak Kerajaan Sriwijaya. Untuk letak pasti kerajaan ini masih banyak diperdebatkan, namun pendapat yang cukup populer adalah yang dikemukakan oleh G. Chuedes pada tahun 1918 bahwa pusat Sriwijaya ada di Palembang. Awalnya, Kerajaan Sriwijaya terletak di Kedah, lalu berpindah ke daerah pertemuan Sungai Kampar, Kanan, dan Batang Mahat di Muara Takus. Di slide ini menampilkan beberapa gambar seputar Kerajaan Sriwijaya yang menjadi koleksi di Museum Sriwijaya. Untuk gambar pertama, menandakan bahwa Kerajaan Sriwijaya menjunjung tinggi perihal toleransi beragama. Untuk gambar kedua, yaitu keramik dan manik-manik yang juga menjadi salah satu peninggalan Kerajaan Sriwijaya dan menjadi koleksi di Museum Sriwijaya. Untuk gambar ketiga, yaitu replika prasasti Telaga Batu yang menandakan tentang keberadaan Kerajaan Sriwijaya, dan gambar terakhir yaitu arca Buddha yang juga menjadi bagian di koleksi Museum Sriwijaya dan dapat dilihat oleh pengunjung. Sampailah kita pada akhir slide. Untuk kata-kata yang saya sampaikan, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, dan juga semoga melalui video ini nilai UAS saya seperti yang saya harapkan. Sekian dari saya, terima kasih.